kembali dalam kegiatan webinar kita seperti biasa Senin dan Jumat di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya izin Pak Pardon bisa mendengarkan suara saya Pak? Pak Pardon Bisa, sudah siap? ya, Siap, siap, oke, baik. siap. Siap. Kita mulai saja ya Pak untuk kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Jumat 29 Agustus 2025 kita masih diberi kesempatan kesehatan juga untuk dapat mengikuti kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya Mirta dari UKPBG Kota Palangkaraya untuk memandu jalannya kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Tema yang diambil untuk kegiatan webinar kita siang hari ini yaitu implementasi e-purchasing untuk pengadaan barang jasa yang lebih cepat dan akuntabel. Narasumber Pak Pardon, betul ya Pak ya? Pak Pardon, beliau GF PPBG, ahli media dari Sekretariat Daerah Pemko Batu, Jawa Timur. Selamat siang Pak, senang berjumpa dengan Bapak. Izin Pak, mungkin saya yang tertinggal. Apakah sebelumnya sudah pernah mengisi di kegiatan ini Pak di kelas Pak Muji? Ya, sudah pernah Bu Mirta. Siap, Nggih. saya yang kurang update tentu Bapak Ibu. Kalau begitu sudah kenal dengan beliau, saya sudah melihat apa namanya daftar riwayat hidup beliau. Beliau seorang penggiat dalam pengadaan barang jasa, juga pengalaman beliau tentu sudah tidak diragukan lagi dalam kapasitas beliau untuk memberikan materi pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai seperti biasa, saya akan membacakan beberapa tata cara kita pada siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih juga selama 45 menit. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti setelah narasumber akan menyampaikan materi, akan ada di tombol apa di chat itu ada absensi, silakan Bapak Ibu isi absensi sebagai tanda kehadiran kita pada siang hari ini. Juga ada link post-test, silahkan Bapak Ibu isi. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya dalam materi purchasing, Bapak dan Ibu sebagai penggiat juga sebagai pelaku di sini tentu banyak PPK juga GF ya Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan praktek e-purchasing. E-purchasing sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang jasa secara langsung melalui sistem e-katalog sehingga memungkinkan kita dapat memilih barang atau jasa pada pilihan terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan yang relatif lebih cepat daripada proses metode yang lain seperti tender atau yang lainnya. Nah, mungkin secara teknis nanti Pak Pardon akan menjelaskan kepada kita dalam materinya. Silakan Bapak Ibu juga apabila ada hal-hal terkait implementasi purchasing, silakan siapkan pertanyaan pada saatnya nanti Bapak dan Ibu dapat menanyakan secara langsung kepada narasumber kami. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki tahap materi kepada Bapak Pardon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Mirta dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya mau share materi dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat meskipun melalui Zoom. Hari ini kita akan membahas, saya diberi amanah oleh Pak Muji Santoso untuk memberikan sharing season terkait implementasi e-purchasing untuk pengadaan barang
dan jasa yang lebih cepat dan akuntabel. Tadi sudah diperkenalkan, saya Fardon Murdiantoro dari Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Alimadya dari BPBJ Seda Kota Batu. Kita skip aja. Ya, ini kita akan melakukan sharing season terkait rencana pengadaan tahun anggaran 2025 di Kota Batu. Jadi ini skenario makronya adalah dengan banyaknya metode input casing, makanya kita harus melakukan mitigasi risiko gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita bedah di rencana pengadaan Kota Batu, itu di situ ada penyedia dan swakelola. Memang APBD Kota Batu untuk belanja pengadaannya tidak terlalu besar, APBD-nya cuma 1,3 triliun, yang belanja pengadaan juga totalnya 591 miliar, karena Kota Batu adalah kota kecil yang hanya 3 kecamatan, dulu pecahan dari Kabupaten Malang. Di situ yang melalui penyedia adalah 402 miliar, melalui swakelola 189 miliar. Nah, di sini awal mula kenapa kita melakukan apa itu Bapak Ibu terkait terkait perlunya sebuah regulasi karena belanja melalui penyedia ini semakin banyak dan itu merupakan uang dari apa dari APBD yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara itu. Ada dari penyedia tersebut ada pengadaan barang senilai 114 miliar, jasa lainnya 158 miliar, jasa konsultasi 15 miliar, pekerjaan konstruksi 114 miliar. Nah, di situ kan ada SLKPP dan dari KPK minimal input casingnya 30%. Dari situ ya paling tidak harus ada pekerjaan konstruksi. Kalau konsultan kan jelas tidak ada. Di jasa lainnya itu juga banyak yang belum bisa dilakukan secara input casing. Jadi ada di pengadaan barang dan di pekerjaan konstruksi untuk minimal bisa minimal 30% itu ya Bapak Ibu. Dari jasa lainnya itu terbanyak ada yang di pengecualian. Di situ ada penunjukan langsung, pengadaan langsung, input casing, tender, tender cepat, seleksi, pengecualian. Nah, dari sini tergambar bahwa input casing di tahun 2025 di Kota Batu ada sekitar 60,66%, lebih dari yang diamanatkan minimal 30%. Dari situ memang input casing itu adalah pengadaan yang dalam artian cepat, tapi tidak harus harus tetap kita melakukan mitigasi risiko terkait implementasinya. Makanya didorong untuk bisa walaupun input asing tapi tetap nyaman gitu lah, dalam artian seperti itu Bapak Ibu. Di sini tender juga mulai menurun, tapi fenomena ini adalah fenomena di tahun sekarang. Mungkin ke depannya dengan adanya apa input casing yang konstruksi sudah mulai masuk dan per hari ini juga di input casing per kemarin itu input casing harus dilakukan dengan mini kompetisi. Ini juga regulasi akan selalu dinamis ya Bapak Ibu. Tapi dari sisi kita sebagai pelaku pengadaan dengan adanya input casing yang 60,66% ini juga harus ngeri-ngeri sedap. Dalam artian memang di satu sisi kalau kita analisa di input casing itu proses pembangunan lebih banyak yang ada di Kota Batu ini. Dulu itu untuk pedestrian mungkin banyak yang dipotong-potong lah, tidak sampai 200-an atau apa gitu. Ternyata dengan ikut racing proses pemilihan yang tidak sampai 2 minggu dengan mini kompetisi ataupun dengan negosiasi juga lebih cepat.
itu pembangunan bisa merata lebih cepat gitu. Tapi dari satu sisi efisiensinya juga semakin kecil gitu lah. Tentu malah banyak di daerah-daerah yang tendernya di tahun 2024 itu sudah 0%. Di Jawa Timur juga ada beberapa yang seperti itu. Dan kemudian kalau di Kota Batu itu masih ada yang tender tapi banyak juga yang masih melakukan melalui input casing. Seperti itu. Dan dari latar belakang terkait mendorong untuk melalui input casing itu ada perlunya transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik versi 6 ke atas. Jadi kita mengeluarkan SE Wali Kota ya Bapak Ibu, itu memang dikhususkan untuk yang katalog elektronik versi 6 ke atas. Karena sudah kita ketahui bahwa versi 5 sudah tutup kan, sudah tidak, tinggal sebagian kecil lah yang masih terbuka etalasenya. Dan juga arahan dari MCP yang sekarang disebut MCSP KPK itu nomor B2110 KSP 7073 bulan Maret tahun 2025, kita diminta untuk membuat sebuah surat edaran kepala daerah terkait implementasi input casing. Seperti itu. Jadi latar belakangnya. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM, dan koperasi, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Batu. Jadi perlu menetapkan surat edaran wali kota terkait implementasi ibu casing di lingkungan pemerintah Kota Batu. Surat edaran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tindak lanjut dalam rangka optimalisasi implementasi pengadaan barang dan jasa menggunakan metode e-purchasing di lingkungan pemerintah Kota Batu. Jadi tujuannya sesuai dengan yang ada di MCSP itu ada terkait persiapan, pelaksanaan, masing-masing tugas pelaku pengadaan atau tim teknis itu harus masuk dalam surat edaran tersebut sebagai upaya percepatan stimulus ekonomi daerah sekaligus untuk mobilisasi kebijakan pengadaan yang selaras dengan pedoman NCP KPK untuk prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Jadi ruang lingkupnya memang untuk khusus pemerintah Kota Batu ya, Bapak. Jadi kalau daerah lain akan membuat ya memang SI kepala daerah cukup melingkupi dari daerah tersebut. Jadi ini walaupun SE itu bukan produk hukum tapi sudah bisa menjadi acuan dalam kita melakukan implementasi input casing. Dasar hukum kita yang terbaru pakai Perpres 46 tahun 2025 untuk metode apa terkait reputasinya masih tetap ditambahkan selain 177 tahun 2024 juga keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 tentang pelaksanaan ikut casing melalui metode mini kompetisi. Jadi di penjelasannya di SI kami itu sesuai dengan pasal 50 sebenarnya di Perpres 46 bahwa pelaksanaan input casing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Pengecualian kewajiban berdasarkan penilaian PPK dalam hal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spektek, waktu, lokasi, dan atau layanan atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain input casing. Karena di Perpres 46 itu sudah ada kata wajib, wajib dalam artian walaupun jadi intinya kan e-food casing kalau dulu kan masih pilihan pertama ya. Sekarang kan selain pilihan pertama juga ada kata wajib. Jadi kalau nggak melakukan e-food casing ya kita harus melakukan justifikasi dulu kenapa tidak melakukan e-food casing. Gitu. Dan sesuai dengan diamanat dari MC,
SPKPK bahwa ada apa itu namanya ring gitu lah, ring yang dilakukan oleh ketika oleh PPK ataupun oleh PP, maka di di SI kita juga membahas bahwa pelaksanaan input casing untuk nilai paling sedikit di atas 400 untuk pekerjaan konstruksi dan atau paling sedikit di atas 200 untuk barang atau jasa lainnya dilaksanakan oleh PPK mengutamakan metode mini kompetisi. Jadi kalau tidak melakukan metode mini kompetisi di ring tersebut harus melakukan alasan-alasan pengecualian gitu ya, dalam artian bahwa ketika SE ini terbit, ini belum ada yang seperti yang kemarin itu di dokumen pengumuman penayangan produk, semua semua kategori yang di jasa konstruksi itu wajib dilakukan mini kompetisi. Jadi walaupun nilainya di bawah 400 pun itu harus mini kompetisi untuk saat ini ya Bapak Ibu. Dalam artian walaupun apa secara sistem sudah nggak bisa gitu. Nah, mungkin kalau mau pakai metode EPL itu kan juga masih bisa pilihan seperti itu, tapi tergantung dari justifikasi dari PA-nya. Dari PA karena yang mengumumkan di RUP adalah PA. PA apakah pilih input casing ataukah pilih pengadaan langsung ketika di bawah 400 juta. Karena untuk saat ini walaupun di bawah 400 juta itu tetap harus dilakukan mini kompetisi. Itu Bapak Ibu. Tapi aturannya kan kadang dinamis, kayaknya kayak tes water gitu loh. Dicoba ini, kalau nggak cocok ganti lagi. Coba ini nggak cocok ganti lagi. Kayak panduan mini kompetisi yang awal dulu, barang yang belum terkurasi bisa ikut, kemudian yang sekarang dikonstruksi semua langsung sudah bisa tayang. Jadi ketika SNE ataupun apa itu Bapak Ibu, merek belum dikurasi, tidak akan muncul tapi sudah bisa tayang. Jadi tetap tetap dari PPK ataupun PP itu yang melakukan apa itu kesesuaian terkait produk yang ditayangkan oleh penyedia untuk pekerjaan konstruksi. Jadi di sini kalau tidak menggunakan metode mini kompetisi itu adalah berdasarkan penilaian PPK menggunakan metode negosiasi sesuai dengan kebutuhan. Itu misalkan pekerjaannya itu sudah apa itu Bapak Ibu hanya satu pelaku usaha cuma akan melakukan negosiasi gitu ya. Terus juga keadaan tertentu itu boleh dilakukan di luar mini kompetisi sesuai dengan yang termaktub di pasal 38 Perpres 46 tahun 2025. Yang nomor satu dan nomor dua ini tidak berlaku di APBD, ini cuman di Perpresnya aja, ini untuk di APBN. Nomor tiga juga untuk APBN. Nah, nomor empat ini bisa juga berlaku tidak dilakukan mini kompetisi. Terus yang nomor lima, apabila satu pelaku usaha mampu, itu juga tidak tidak perlu dilakukan mini kompetisi. Kemudian pengadaan dan penyaluran benih unggul itu bisa dikecualikan dari metode mini kompetisi. Tapi kalau mau melakukan mini kompetisi pun juga tidak apa-apa gitu. Terkait pekerjaan sarana prasarana, kemudian barang pekerjaan konstruksi yang spesifik dan yang dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang mendapatkan izin dari pemegang paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah itu juga dikecualikan dari mini kompetisi. Kemudian penggunaan mini kompetisi juga dapat dikecualikan untuk keadaan darurat sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 59 Perpres 46 tahun 2025. Juga kriteria pengecualian seperti hal pada pasal 61 ya Bapak Ibu. Jadi kayak di BLUT itu kan ada aturan regulasi sendiri. Terus pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Kayak beli BBM, bayar listrik. Dan itu kan juga tidak mungkin dilakukan mini kompetisi. Terus pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Kayak sewa hotel untuk full day, half day. Itu kan
tidak di apa Bapak Ibu, tidak di termasuk yang dikecualikan untuk penggunaan metode mini kompetisi atau pengadaan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian penggunaan metode mini kompetisi dikecualikan juga untuk yang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan metode kompetitif katalog. Ini juga ketika sudah ada. Kemudian juga dalam rangka pemenuhan konsolidasi, terus mini kompetisi mengalami kegagalan, karena mini kompetisi kalau satu yang memasukkan penawaran itu gagal ya Bapak Ibu ya. Dan atau pemenuhan ketentuan terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu juga bisa dikecualikan dari penggunaan metode mini kompetisi. Kemudian ini juga yang ada di Perpres 46, penyusunan HPS input casing untuk nilai di atas 200 juta, kemudian jaminan pelaksanaan untuk input casing dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta, kemudian input casing pada katalog elektronik melalui metode mini kompetisi dapat dilakukan oleh pokja pemilihan apabila fitur telah tersedia di katalog elektronik, dan kemudian pejabat pengadaan melaksanakan input casing untuk nilai paling banyak 200 juta untuk negosiasi mini kompetisi ataupun kompetitif katalog. Kemudian yang ada di sini juga PA-KPA diharapkan atau diwajibkan untuk menyusun tim teknis ya, Bapak Ibu. Ini juga amanat dari MCSP KPK. Tim teknis dibentuk oleh PA-KPA dari unsur pemerintah daerah untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang jasa termasuk dalam implementasi e-purchasing pada PA, garing KPA ataupun PPK atau pejabat pengadaan. Tim teknis ini terdiri dari unsur penyusun perhitungan perkiraan anggaran biaya, unsur perancang, dan unsur lain yang kompeten. Ini juga amanat dari MCSP KPK. Di kami, kita batasi yang membentukkan tim teknis itu untuk nilai yang paling sedikit di atas 50 juta. Jadi BPK dan pejabat pengadaan dan atau tim teknis menyiapkan kertas kerja, karena tugas tim teknis ini adalah menyiapkan kertas kerja. Itu ya Bapak Ibu. Kertas kerjanya terdiri dari rencana perkiraan anggaran biaya pada e-purchasing, meliputi pengumpulan referensi harga e-purchasing dengan membandingkan harga pasar kontrak sejenis atau sumber lainnya, kemudian melakukan review spek tek e-purchasing, review rancangan kontrak, meliputi kelengkapan, paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, dan waktu pelaksanaan, syarat-syarat umum dan khusus kontrak, kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya. Kemudian juga review spek tek berdasarkan informasi pasar terkini, memperhatikan TKDN, SNI, produk UMK, dan produk ramah lingkungan. Review ini terhadap metode e-purchasing baik negosiasi, mini kompetisi, maupun kompetitif katalog jika sudah ada. Tapi untuk yang di atas 50 juta kita batasi seperti itu. Yang dilakukan oleh tim teknis. Pada tahap pemilihan penyedia katalog untuk nilai paling sedikit di atas 50 juta, PPK, garing pejabat pengadaan dan atau tim teknis menyiapkan kertas kerja yang berisi antara lain ketersediaan calon penyedia, yakni minimal 5 penyedia pada kategori tingkat 3 katalog elektronik. Ini jadi kalau kalau dulu mungkin yang katalog lokal, mungkin hal ini akan sulit ya, Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang kategori ini sudah nasional untuk calon penyedia 5 itu sebetulnya mudah. Jadi di sini untuk proses pemilihannya ya, jadi belum berarti untuk bahan referensinya harus 5 yang sama atau yang mampu, bukan. Jadi ini yang intinya kalau di kategori tersebut ada pelaku penyedia yang 5 itu sudah bisa apa Bapak Ibu, sudah bisa apa dalam artian dimasukkan dalam kertas kerja gitu. Kemudian tahap pelaksanaan e-purchasing dan evaluasi harga ini juga dilakukan tim teknis. Dan juga kalau penawaran di bawah 80% sesuai keputusan Kepala LKPP 93 juga
tetap dilakukan evaluasi kewajaran harga. Jadi data pada pemilihan penyedia ini yang di atas 50, PPK ataupun PP juga menyiapkan berita acara pemilihan calon penyedia. Nah, ini juga yang diminta oleh MCSP itu ada penetapan berita acara pemilihan calon penyedia. Jadi kalau ini bisa 3 ataupun 5 ya Bapak Ibu. Data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan calon penyedia dari sisi teknis, harga maupun fasilitas lainnya yang mampu disediakan. Jadi kalau lihat dari MCSP KPK memang kertas kerja itu sebetulnya lebih banyak diarahkan untuk ketika negosiasi. Jadi data dukung yang dipersiapkan di kertas kerja ini sebetulnya untuk membackup ketika melakukan negosiasi. Tapi kalau melakukan mini kompetisi ya paling nggak hanya di review spek. Review spek itu kalau calon penyedia kan sudah banyak karena kita tidak untuk mini kompetisi kita nggak perlu dalam artian kekuatan referensi itu tidak tidak perlu karena sudah diuji oleh pasar. Paling tidak cuma di awal nyusun di HPS gitu. Kalau referensi harga yang sesuai dengan di Capdep di keputusan Kepala LKPP 177 yang dilakukan di dokumen persiapan itu kan ada referensi dari apa Bapak Ibu dari di luar aplikasi katalog. Kemudian ada juga sesuai dengan SSH seperti itu. Itu jadi kalau ketika pada proses pemilihan referensi itu kalau melalui mini kompetisi itu sebetulnya sudah apa Bapak Ibu nggak perlu lebih detail gitu lah dalam artian. Kemudian pada tahap serah terima hasil pekerjaan untuk nilai paling sedikit di atas 50 juga menyiapkan kertas kerja. Nah, kertas kerjanya juga kita lampirkan di SE pedoman implementasi e tersebut. Kertas kerja e paling sedikit memuat informasi terkait dokumentasi, kegiatan, prosedur, dan hasil sebagaimana terdapat pada lampiran. Dan juga kita juga menyampaikan bahwa pembayaran transaksi pengadaan barang dan jasa ini dilakukan setelah BAST dan BPK memulai proses pembayaran sesuai mekanisme pembayaran pada transaksi yang sedang dilaksanakan. Dan di kami sudah wajib itu ya, Bapak Ibu pembayaran melalui sistem. Jadi proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan yang melalui katalog versi 6 kita payungi melalui SE ini juga memang dilakukan mekanisme ke rekening mitra instansi pengelola dalam hal ini melalui Telkom dan juga kalau melalui UP itu transfernya dari rekening bendahara pengeluaran kita atur di SE ini juga ya Bapak Ibu. Jadi kami di Kota Batu sudah full walaupun SP2D-nya juga sudah SP2D online, pembayarannya juga sudah semua melalui sistem dengan SIPD yang biru SP2D online itu sudah bisa connect untuk APBD. Kemudian kita juga masukkan pembayaran pajak daerah pada katalog elektronik dilakukan di luar sistem. Jadi mekanisme di kita bayar dulu pajak daerahnya, baru kita ajukan proses pencairan. Itu, Bapak Ibu. Nah, ini terkait format kertas kerja e-purchasing. Terkait format kertas evaluasi spek, memastikan spek teknis telah dituangkan dengan lengkap sehingga peserta memahami dan mampu menyusun penawaran yang baik. Ini untuk ketika dilakukan mini kompetisi ya, Bapak Ibu. Memastikan spek telah dijabarkan dengan kesesuaian spek tag, karakteristik, kinerja, SNI, pengepakan ini sesuai dengan kebutuhan ya. Bapak Ibu. Kita format kerja apa yang kita pastikan spek tagnya. Kemudian terkait penggunaan produk dalam negeri, terkait pemenuhan SNI jika ada, kemudian pengutamaan produk UMKM dan produk ramah lingkungan hidup. Dan ada hal-hal lain yang perlu dilakukan review terkait spek tag. Kemudian format kertas kerja evaluasi terhadap pengumpulan referensi harga, memastikan pengumpulan referensi harga yang cukup dan memadai sehingga dapat menjadi dasar penentuan harga.
Kemudian memastikan harga yang digunakan relevan dengan harga pasar, bisa dari kontrak sejenis ataupun sumber lainnya. Kemudian hal-hal lain yang relevan dan perlu dilakukan review terkait referensi harga. Kemudian terkait rancangan kontrak, perlu Bapak Ibu ketahui kalau yang kerjaan 200 di atas 200 juta ya, itu kalau nggak ngupload syarat umum, syarat khusus kontrak, nggak bisa jalan sistemnya. Jadi itu salah satunya untuk memastikan rancangan kontrak telah dituangkan secara lengkap benar terkait dengan paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan, kemudian memastikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus, memastikan jenis kontrak sudah sesuai dengan dokumen, kemudian hal lain yang relevan dan perlu dilakukan review terkait rancangan kontrak. Jadi kertas kerja ini adalah kayak checklistnya itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau referensi ya harus ada referensinya dalam artian checklistnya ini format kertas kerja kita ini. Kemudian format kertas kerja evaluasi terhadap rencana metode e-purchasing memastikan PPKOM jabat pengadaan telah menentukan metode e-purchasing. Kemudian memastikan akan melakukan negosiasi ataukah mini kompetisi karena yang kompetitif katalog sampai sekarang masih belum ada. Jadi pilihannya mau negosiasi ataupun menu kompetisi. Jadi kedua-duanya masih kalau di SE kita ya ketika di atas 400 kalau konstruksi barang atau jasa di atas 200 ya harus mini kompetisi. Kalau mau negosiasi harus punya justifikasi dulu gitu Bapak Ibu. Kemudian format kertas kerja evaluasi perhitungan atau perkiraan anggaran biaya khusus untuk pekerjaan konstruksi memastikan nilai total perkiraan anggaran biaya tidak melebihi pagu anggaran, memastikan unsur pembayaran telah sesuai dengan spektek dan lingkup pekerjaan, kemudian memastikan nilai total perkiraan anggaran biaya telah memperhitungkan kewajiban perpajakan, kemudian juga memastikan kesesuaian hasil perhitungan harga satuan terhadap kuantitas yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan review terkait perhitungan perkiraan anggaran biaya. Karena eh, perkiraan anggaran biaya dalam hal ini sekarang juga termasuk HPS ya, Bapak Ibu. Ini bisa dibantu kalau oleh tim konsultan, tim perancang gitu. Kemudian format kertas kerja evaluasi DED untuk pekerjaan konstruksi memastikan DED telah dituangkan secara lengkap sehingga memungkinkan bagi peserta untuk memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik. Memastikan DED telah menguraikan standar SNI maupun validitas. Ini sebetulnya seperti yang tertera di Perlen 12 ya, Bapak Ibu, tahun 2021. Metode pelaksanaan harus logis, realistis, dan dapat dilaksanakan, memastikan kesesuaian antara spektek dan gambar rinci lengkap dan jelas. Hal-hal lain yang relevan dan perlu dilakukan review terkait DED. Jadi ini masuk nanti di dalam di dokumen mini kompetisi. Tapi kalau yang pengadaan barang yang selain konstruksi itu nggak perlu mengupload dokumen mini kompetisi. Tapi kalau kerjaan konstruksi itu diperlukan mengupload dokumen mini kompetisi. Sampai sekarang pun standar dokumen mini kompetisi juga belum ada. Jadi kita masih menyadur lah dalam artian dari dari apa itu Bapak Ibu? Dari MDP kita sesuaikan untuk dokumen mini kompetisinya. Kemudian format kertas kerja evaluasi terhadap rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka, memastikan apakah ada uang muka, memastikan jaminan uang muka, memastikan nilai uang muka dan atau jaminan uang muka telah sesuai dengan ketentuan, dan hal-hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan penetapan uang muka dan jaminan uang muka. Kemudian juga format kertas kerja evaluasi terhadap rencana jaminan pelaksanaan,
Ini juga dipastikan di rancangan kontraknya, memastikan apakah perlu diperlukan jaminan pelaksanaan. Ketika di atas 200 juta, kalau sebelum Perpres 46 kan nggak ada wajib, itu dikecualikan lah dari jaminan pelaksanaan. Tapi sejak di Perpres 46, jaminan pelaksanaan ini menjadi wajib untuk nilai yang di atas 200 juta. Memastikan apakah nilai jaminan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan dan hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pelaksanaan. Kemudian format kertas kerja rencana jaminan pemeliharaan juga memastikan apakah diperlukan jaminan pemeliharaan, memastikan apakah nilai jaminan pemeliharaan telah sesuai dengan ketentuan dan hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan rencana jaminan pemeliharaan. Dan ada format kertas kerja evaluasi terhadap ketersediaan produk di katalog elektronik. Jadi memastikan ketersediaan produk di katalog elektronik, jika ada ya dicentang ada gitu, memastikan ketersediaan penyedia katalog yang menyediakan produk yang akan dilakukan e-purchasing. Dalam hal produk yang dibutuhkan tidak tersedia di katalog elektronik, maka perlu memastikan ketersediaan barang substitusi atau alternatif produk sejenis. Apabila sesuai dengan kebutuhan bisa dilakukan substitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak ada, ya bisa memilih metode yang lain. Kemudian hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan ketersediaan produk di katalog elektronik. Kemudian ada format kertas kerja evaluasi terhadap proses e-purchasing, memastikan ketersediaan minimal calon penyedia pada kategori tingkat 3 katalog elektronik. Ya, di sini tadi adalah calon penyedianya ya, tapi belum tentu calon penyedia yang mampu. Prinsipnya ada 5 di kategori tersebut, itu sudah bisa dilakukan. Memastikan pada tahap pemilihan penyedia katalog elektronik telah dilakukan klarifikasi teknis apabila diperlukan pemilihan opsi pengiriman dan pemilihan penyedia dengan metode negosiasi mini kompetisi atau kompetitif katalog. Jadi kalau di sini ternyata reviewnya negosiasi ya bisa dilakukan negosiasi ya. Memastikan hasil pemilihan penyedia melalui purchasing baik yang dilaksanakan dengan metode negosiasi mini kompetisi telah diperoleh harga yang wajar. Kemudian memastikan pada tahap pemilihan penyedia katalog tersedia berita acara pemilihan calon penyedia yang memuat antara lain data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masing-masing calon penyedia dari sisi teknis harga lah. Ini kalau kita melakukan mini kompetisi, ini sudah langsung ada hasilnya ya, Bro. Jadi ini kertas kerja ketika kalau mau memilih negosiasi itu aja. Jadi ada pembandingnya itu harus data-datanya harus lengkap gitu ya Bapak. Makanya kalau melakukan negosiasi itu sebetulnya kertas kerjanya, lampiran kertas kerjanya itu lebih banyak daripada dilakukan dengan mini kompetisi. Kemudian memastikan pada tahap pelaksanaan e-purchasing telah dilakukan penandatanganan surat pesanan, ini juga sudah diakomodir sistem. Memastikan pemeriksaan termasuk kesesuaian hasil pengadaan dengan kualitas yang ditentukan spek tab. Kemudian memastikan penandatangan BAST, ini juga diakomodir sistem, memastikan kelengkapan dokumen pembayaran dan kesesuaian proses pembayaran sesuai mekanisme pembayaran pada katalog elektronik. Jadi pembayarannya harus by sistem juga ya Bapak Ibu. Kecuali ada yang memang secara sistem belum diakomodir ataupun dilakukan pembayaran di luar sistem. Kemudian memastikan penilaian kinerja penyedia katalog elektronik. Ini juga sampai sekarang belum bisa, dari belum update. Kemudian hal-hal lain yang relevan dan perlu dilakukan terkait dengan proses e-purchasing. Mungkin itu Bu Mirta yang bisa saya sampaikan untuk paparannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Pardon untuk
materi yang disampaikan. Ini teman-teman sudah pada banyak ini Pak yang chat ini Pak, yang apa mau bertanya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Saya baca yang raise hand juga boleh ya. Ini cukup banyak Pak yang sudah menyampaikan pertanyaan di tombol raise hand. Yang pertama dari Ibu Epa Rista. Mohon Ibu Epa Rista bisa diaktifkan videonya. Bu Eva Rista, dengar suara saya, Bu? Halo, Ibu Eva Rista. Nggak ada orangnya ini. Baik, tapi tetap saya bacakan ya. Nggak ada orangnya ini ya? Nah, bentar, Pak. Saya bacakan yang ini dulu, Pak ya, yang ada yang ada. Ibu Mas Rifah ada? Bu Mas Rifah? Ibu Mas Rifah yang menyampaikan pertanyaan di tombol chat bisa mendengarkan, Ibu? Nanti kalau Pak Pardon jawab, Ibu nggak mendengarkan, percuma ya Pak menulis di chat ya Pak. Makanya saya pastikan dulu Ada, yang bertanya. Ya. Mbak Mita ada, Siap, Bu Mas ada, Rifah. Oke, siap. ya Ya, dengar Bu Mas kok. Rifah. Cuma tadi masih Siap. mute gitu. Siap, oke. Bu Mas Ya. Ripah, ini Pak Pardon, boleh saya bacakan ya Bu pertanyaannya? Oh Izin ya, Pak makasih. Pardon, Soalnya untuk nggak bisa pengadaan jalan. jasa lainnya, apakah tetap wajib mini kompetisi seperti jasa event organizer? Kalau kebutuhan dengan waktu mendesak sehingga tidak cukup waktu untuk mini kompetisi, bisakah dilakukan negosiasi? Terima kasih. Itu yang pertama. Pak, saya langsung dua nggak apa-apa ya Pak? Itu pertanyaan dari Bu Mas Ripah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat bisa mendengarkan saat ini? Pak Rahmat Hidayat? Pak Rahmat Hidayat? Ada? Nggak ada? Oke. Selanjutnya dari Pak Ruswanto, UKPPJ Banjarnegara, Jawa Tengah. Pak Ruswanto bisa eh, apa namanya? Jangan di unmute. Selamat siang Pak Ruswanto. Bisa mendengarkan suara saya Pak? Ya ya. Oke. Baik kalau begitu pertanyaan dari Bu Mas Riah dulu, Pak. Silakan, Pak, untuk dijawab pertanyaan Ya, Bu Mas Riah tadi terkait mini kompetisi untuk event organizer yang kalau kebutuhan waktunya mendesak. Ini bagaimana, Pak? Silakan, Pak. ya. Untuk yang pertama di disclaimer dulu ya. Di katalog versi 6 sepertinya jasa penyelenggara event organizer itu masih belum ada kategorinya. Dulu sempat ada itu yang untuk apa itu full board, full board atau full day untuk akomodasi dan kegiatan. Tapi sekarang KBLI yang untuk event organizer atau event khusus itu sudah ditutup, tidak bisa memasukkan penawaran, tidak bisa tayangan produk di situ. Jadi yang ada kemarin juga ada yang jasa penyelenggara yang baru itu hanya jasa penyelenggara transformasi darat kalau nggak salah. Jadi kalau event organizer sepertinya belum ada kategorinya. Nah, kalau nggak ada kategorinya kan negosiasi aja juga nggak bisa gitu lah. Apalagi dilakukan mini kompetisi gitu. Jadi untuk saat ini sepertinya belum ada untuk event organizer di katalog versi Ya, 6 bisa menggunakan metode lain atau bisa pakai tuku daring LKPP kan tuku daring juga bagian dari katalog elektronik gitu. oke, baik. Jadi maaf Pak, Silakan, Bu. Bang. Jadi kalau misalnya pakai jasa pilihan produk jasa akomodasi yang misalnya konferensi gitu, itu bisa ya? Kalau Oh misalnya iya, langsung dengan negosiasi gitu. iya kan itu ikut yang dikecualikan Bu, yang dikecualikan dari Oh, yang itu kan itu praktek bisnis yang sudah mapan. Nah. Jadi kalau di SE kita itu bisa dikecualikan dengan dari mini kompetisi karena kan kadang nggak bisa dipersaingkan nah karena apa? Kadang tidak bisa kebutuhan dari standar ya. iya itu sudah harga Soalnya, sudah terpublish lah. soalnya Jadi kalau apa semacam IO atau penyelenggaraan yang seperti IO gitu Pak, itu suka jadi perhatian ini ya, perhatian PH gitu PH kan. ya, Bu. tapi nggak Ya, ke IO-nya Bu, ke itunya ke mana? Ke langsung ke hotelnya Bu. Jadi nggak melalui EO. Karena sekarang kalau dulu
memang bisa melalui EO, Bu. Tapi sekarang KBLI-nya yang jasa event itu sudah ditutup. Jadi yang Oh, bisa hotel, terus apa, villa atau apa itu yang bisa tayang di situ, Bu. Jadi oh sekarang gitu. yang EO sudah nggak bisa tayang di paket meeting tadi, udah nggak bisa Kayak bisa tayang. full board gitu ya Pak ya? Ya, Full board ya full meeting. board tapi ke hotelnya, bukan ke EO-nya. Jadi Hmm, langsung kontraknya dengan hotelnya, Bu. oh, hotel. Iya, karena KBLI event itu sekarang sudah nggak bisa nayangkan di yang paket meeting itu tadi untuk conference, untuk MICE-nya itu loh sekarang sudah nggak Nggak ada ya Pak? nggak nggak apa nggak izin MICE itu loh, sama event khusus itu sudah nggak bisa tayang di yang apa itu, yang di paket full board paket meeting itu, Bu. Oh sudah tidak ada ya Pak? Iya, di dokumen pengumumannya sudah di adendum. Jadi EO nggak bisa nayangkan di situ. Kalau dulu kan banyak yang konferensi untuk yang nayangkan dari EO-nya kan, Bu. Iya. Karena ada di KBL-nya event bisa menayangkan. Nah, sekarang sudah nggak bisa, Bu. Jadi EO nggak bisa nayangkan di hotel yang di paket full board. Itu yang nayangkan harus yang memiliki KBLI hotel gitu. Jadi pilihannya apa tuh Pak? Kalau oh, berarti kayak jasa full board atau full day gitu ya Pak? Pilihannya. Iya, iya Di pilihannya itu. kategori. Oh, Iya. Sama iya. ada juga yang sewa tempat kegiatan. Itu pun juga Bisa sama. ya? Tapi Hmm. event nggak bisa masuk di situ. Oh, KBLI jasa penyelenggaranya. Pak, kalau misalnya ini terlepas dari yang itu, kalau untuk negosiasi, kita tuh PPK misalnya harus butuh justifikasi seperti apa sih Pak? Justifikasi kenapa melakukan negosiasi itu, Bu? Iya, Iya, harus pakai nilai. itu ya. Iya, kan gini, Bu. Memang di keputusan Kepala KPP 177 itu milih mini kompetisi ataupun negosiasi itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi di amanat di MJSP KPK kita di daerah suruh buat sebuah ring gitu lah untuk yang dilakukan oleh Hmm. para pelaku pengadaan. Nah, di kita kan karena kita kan juga namanya SE kan bukan termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan, tapi dalam Ya, artian itu sebagai acuan gitu Bu untuk memitigasi. Dalam artian kan karena nilainya kita ambil dari lingkup di Perpres 46 kapan dilakukan pengadaan langsung, karena kan pengadaan langsung kan ada negosiasi ya. Nah, di situ kan ya, kalau pengadaan langsung kan sampai dengan 200, kalau konstruksi kan sampai dengan 400. Itu makanya kita buat juga bahwa untuk yang di atas 200 untuk barang atau jasa lainnya juga dilakukan mini kompetisi. Ketika mau melakukan negosiasi, dia harus melakukan justifikasi dulu kenapa negosiasi. Misalkan karena ini apa itu mungkin ini suku cadang dalam artian itu yang masuk kriteria keadaan tertentu atau dia masuk yang pengadaan yang dikecualikan kayak yang tadi hotel apa full board praktek bisnis yang sudah mapan atau juga ya, PPK punya apa itu Bapak Ibu ini mungkin apa ya yang mungkin dalam artian dia kalau nggak negosiasi saya kesulitan mungkin pekerjaannya kompleks atau apa itu memang malah dibutuhkan sebuah negosiasi kalau dengan mini kompetisi mungkin kurang kurang karena ini perlu pekerjaan yang teknisnya lebih tinggi itu walaupun nilai besar juga bisa dilakukan melalui negosiasi. Jadi justifikasi itu dari PPK, Bu. Jadi gampangannya seperti ini. Kalau negosiasi itu, Bu. Ibu milih penyedia ini, ya. alasannya apa? Nah, makanya di kertas kerjakan tadi ketika melakukan negosiasi, jadi harus ada calon-calon apa itu, Bu? Calon-calon penyedia yang dianggap mampu itu di, di spek-speknya atau itemnya itu dijelaskan oleh Ibu, oleh PPK. Kenapa milih si itunya gitu loh. Jadi kalau gampangannya kalau ditanya auditor ataupun apa ya,
kenapa milih ini? Kalau ibu bisa jawab, yakin dengan jawaban itu, ya gak apa-apa negosiasi. Maksudnya seperti itu, Bu. Oh, oh, maksudnya ada alasan lainnya gitu ya. Iya, kalau melakukan negosiasi ketika di atas 200 harus ada alasan yang itu. Kalau nggak ada alasan, ya gampangannya kalau pimpinan mungkin nanya, saya nggak ada alasan nih untuk melakukan negosiasi. Ya, Apa karena lakukan sudah mini pernah kompetisi. gitu kan, sudah pernah apa tingkat kepercayaan berkinerja baik gitu ya mungkin ya. Iya, bisa salah satunya juga seperti itu. Tapi kan yang tayang sekarang itu juga semua Banyak. kinerjanya baik. Ya. Ya bisa aja seperti itu, Bu. Tadi intinya kalau kertas kerja negosiasi itu lebih banyak daripada mini kompetisi ketika nilai besar ya, Bu. Beda kalau Ya. nilai-nilai kecil atau kebutuhan rutin kayak ngamin, makanan, minuman itu kan memang masalah rasa. Dalam artian mungkin intinya adalah pemerataan pemerataan UMKM lah. Jadi nggak perlu dikonsolidasi gitu lah dalam artian. Oke, baik. Bagaimana Bu Baik, Mas terima kasih Mas ya. Ria? Sudah cukup? Terima kasih Oke, juga. sama-sama. Baik, saya kembali ke penanya pertama ya Pak untuk Ibu Eparista. Ibu Eparista sudah standby belum? Bu Eparista, kalau saya dengar bisa di videonya dibuka atau paling tidak suara deh. Ibu Eparista ada? Nggak ada nih Pak. Baik, selanjutnya Pak Rahmat Hidayat ada? Halo, selamat siang Pak Rahmat. Nggak ada juga nih Pak. Kita utamakan yang bisa di ini Pak ya. Kemudian Pak Ruswanto, oh ini dia minta di-share surat edaran wali kota Batunya Pak, pardon. Mohon Iya, kiranya tak. bisa share surat edaran. Oke, siap. Ya, saya Okta jujur. Heriadi. Okta Heriadi, ada? Ada, Bu. Ini ada, Ada. ya? Ada, oke. Pak Okta, selamat siang. Ini Pak Okta juga minta di-share kertas kerjanya ya Pak Okta ya? Ya, yang bentuk bukan yang PPT Oke, itu. Ya, Oh iya, oke. siap nanti saya share. ya, Oke, makasih, Pak. ada pertanyaan selain selain minta kertas kerja, Pak Okta? Sementara sama dengan yang lainnya, hampir sama kok. Iya, terima Oke, kasih. siap, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hayatudin, UKPPJ Kabupaten Buton. Selamat siang, Pak Hayatudin. Pak Hayatudin bisa mendengarkan suara saya? Pak Hayatudin, selamat siang, Pak. Wah, pada kemana nih, Pak? Habis bertanya lari. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Saipul Ramdoni. Pak Saipul Ramdoni ada? Selamat siang, Pak Saipul. Bagaimana nih Pak Pardon? Bertanya, ya nggak apa-apa Pak. Halo Pak Saiful, selamat siang Pak. Oh sama, dia minta ini ya kertas kerja ya. Pak Iya, Saiful, sudah Pak saya Rahmat share di, minta. saya Oke share di ini, chat itu. oke. Oh Ibu Eparista ini ada bilang saya ada. Oke Ibu Eparista, pertanyaan Ibu Eparista saya bacakan ya. Untuk mini kompetisi konstruksi, apakah masih bisa negosiasi? Mengingat konstruksi non itemized tapi dimobilisasi hanya bisa dipilih dengan membuat kompetisi, tidak dengan nego di katalog versi 6. Ya, bagaimana Pak? Iya, Untuk mini tadi sempat kompetisi konstruksi. iya, tadi tempat saya jelaskan bahwa mulai kemarin itu sudah muncul dokumen pengumuman penayangan produk untuk yang konstruksi itu sudah nggak ada pilihan negosiasi. Jadi di situ langsung pilihannya mini kompetisi. Kalau saya Untuk sharing yang konstruksi Pak, yang versi iya 6 ya untuk Pak? konstruksi. Oh, saat ini sudah tidak ada pilihan tidak ada pilihan nego ya Pak? Nggak ada, sebentar saya share. Oke. Mana tadi? Artinya kalau pekerjaan konstruksi melalui purchasing, kalau sudah tidak ada pilihan nego berarti wajib mini kompetisi ya Pak? Wajib ini kompetisi, iya Bu. Ini saya Oh, sebentar. oke. Oh belum masuk ya share. Belum, belum Pak.
Ini dikeluarkan, diupload kemarin ya, Bapak Ibu. Di sini sudah ada ketentuan. Bentar. Nah ini, metode input tracing katalog yang diperkenankan untuk dilakukan oleh PP-PPK itu mini kompetisi. Jadi produk yang termasuk dalam kategori jasa konstruksi wajib melakukan pengadaan melalui input tracing dengan menggunakan metode mini kompetisi. Nah, jadi sistemnya update ya Bapak Ibu, dinamis. Tapi ini kalau kayak bilang nanti ya mungkin uji test water gitu ah. Tapi kalau grand design-nya infonya ya akan disamakan dengan EPL lah. Sebetulnya kalau ukurannya itu kan kalau ukurannya kan ya karena kan dalam artian kita nggak bisa semata-mata mengabaikan pengusaha lokal lah. Dalam artian untuk kearifan lokal itu juga dibutuhkan lah. Karena di mini kompetisi ini nggak ada ngering yang bisa nawar hanya kota tertentu aja itu nggak seperti itu. Jadi semua yang masuk di KBLI-nya itu langsung bisa lihat semua yang tayang anu bisa, tapi untuk yang bisa ikut itu yang di kompetisi yang sesuai dengan KBLI-nya. Jadi kalau dulu di katalog versi 5 kan yang sudah tayang itu baru bisa ikut terpanggil oleh mini kompetisi. Tapi kalau di yang versi 6 ini walaupun dia belum nayangkan tapi di KBLI-nya sudah ada itu mereka sudah bisa lihat. Dengan hal seperti itu sebetulnya market sounding itu ya sudah digantikan lah dengan dengan apa dengan model yang mini kompetisi di katalog versi 6 itu. Nah, berarti yang apa yang kalau PPK mensyaratkan suatu KLBI ya Pak, berarti yang KLBI-nya sama otomatis dia terundang gitu ya Pak ya? Bisa lihat, iya, bisa bisa lihat apa Bu pengumuman mini kompetisinya. Iya, sorry, bisa bisa lihat pengumuman mini kompetisinya. Iya, Kalau iya, dia KLBI-nya sama ya Pak dengan yang iya, dipersyaratkan oleh PPK. Oke, siap. iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bu Eparista, Pak. Apakah dokumen persiapan e-purchasing barang jasa berbeda dengan dokumen persiapan pengadaan e-purchasing konstruksi? Kalau Dokumen kalau persiapannya, Pak. iya, kalau itemnya sebetulnya sama Bu dalam artian terkait spesifikasi mutu, spesifikasi apa itu kan tapi itemnya kan beda kalau di konstruksi. Tapi kalau itemnya spektek terdiri dari apa itu spektek terkait pengutamaan produk dalam negeri, TKDN itunya sama. Tapi apa itu kalau detailnya kan lebih banyak di konstruksi karena di situ kan ada spesifikasi apa itu yang memuat dari DED terkait analisa AHSP-nya itu kan juga diperlukan lah di konstruksi. Jadi kalau itemnya yang dokumen persiapan pengadaannya tentunya sama, spesifikasi mutu, spesifikasi waktu Ya, untuk yang barang ataupun spesifikasi layanan. Tapi detailnya ya beda kan Bu ya. ya Terkait kalau ruang, kalau ruang konstruksi lingkup kan ada tergantung. SMKK-nya Ya, ruang juga, lingkup. ada lah itu kalau di apa itu di produk di konsultan itu kan biasanya sudah lengkap terkait metode pelaksanaan itu juga harus ada kan di apa itu di konstruksi. Jadi intinya walaupun dilakukan mini kompetisi ya tetap produk dari konsultan perancang itu sebagai bahan dimasukkan dalam dokumen kompetisi. Jadi bedanya kalau apa itu kalau di yang barang ataupun jasa lainnya tidak perlu mengupload dokumen kompetisi. Tapi kalau yang dikonstruksi itu mengupload dokumen kompetisi. Nah, dokumen kompetisinya itu yang berisi dari dokumen persiapan pengadaan yang terkait dengan konstruksi. Gitu, Bu. Oke, bagaimana Bu Eparista? Sudah cukup puas dengan pertanyaan Kalau yang ditanyakan yang beda sudah atau dijawab? kalau bedanya ya beda ya.
Intinya kalau kan nggak mungkin lah kalau barang aja disamakan dengan konstruksi. Iya, Spesifikasi pekerjaan konstruksinya kan beda. iya. Oke. Pak, pardon, izin. Saya tadi waktu apa materi Bapak yang permulaan di apa di layar yang untuk yang apa namanya dikecualikan dari mini kompetisi. Salah satunya yang sempat saya baca tadi Pak, pekerjaan yang apa konsolidasi. Itu maksudnya Ya. bagaimana Pak? Apakah Jadi eh, ya silakan waktu Pak. waktu membuat draft draft apa buat SE ini konsolidasi itu belum diakomodir di mana itu Bu, di katalog versi 6. Tapi untuk yang sekarang sudah diakomodir ya. Ada beberapa yang sudah diakomodir terkait pelaksanaan konsolidasi. Dalam artian Iya, filosofinya sebetulnya seperti ini, Bu. Jadi yang akan kita lakukan itu adalah karena kita konsolidasinya itu adalah konsolidasi yang seperti kita akan melakukan mini kompetisi kertas ya itu Bu ya. Jadi kertas HBS itu kan nanti yang melakukan melakukan mini kompetisi adalah di bagian pengadaan. Nah, setelah dilakukan mini kompetisi, itu kan akhirnya kan muncul siapa yang menang. Dengan harga itu nanti akan dilakukan kontrak payung dan dilakukan kontrak payung akan di untuk seluruh yang ada di Kota Batu itu sudah nggak perlu melakukan mini kompetisi lagi. Maksud kita di surat itu adalah apa di surat itu seperti itu. Jadi kita yang salah satu dari PPK yang mewakili melakukan mini kompetisi, kemudian dilakukan kontrak payung. Setelah melakukan kontrak payung, jadi yang dari dinas-dinas lain yang nggak perlu lakukan mini kompetisi lagi, sudah bisa langsung melakukan negosiasi karena itu sudah hasil dari mini kompetisi. Itu Bu. Cuman di kita belum bisa menayangkan di yang katalog di versi 6 konsolidasinya, tapi ke depan kita akan berusaha tayang di situ, tapi yang dimaksud di surat edaran ini adalah seperti itu. Jadi yang melakukan sudah dilakukan mini kompetisi, kemudian yang lain tinggal melakukan negosiasi seperti itu Bu, walaupun nilainya besar karena sudah hasil dari mini kompetisi. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya untuk pekerjaan yang Bapak bilang tadi kayak kertas itu mungkin ATK gitu Pak ya, konsolidasi di apa namanya di biro PBJ atau bagian pengadaan, kemudian di mini kompetisikan sehingga OPD lain tidak perlu lagi melaksanakan mini kompetisi, cukup negosiasi, begitu maksudnya ya Pak? Ya, maksudnya seperti itu Bu. Jadi kita Itu kan sudah nanti dilakukan Pak ini di Kota baru Batu sudah Pak. ini akan Bu, ini kita Senin ini akan konsolidasi dulu dengan di kita lakukan dengan di sekretariat daerah dulu. Oke, Sekretariat seperti daerah. pilot project ya Pak, sekretariat Ya, daerah berarti semua bagian itu untuk pekerjaan apa Pak? ATK yang rutin Pak? kertas saya. Kita kertas HVS dulu Bu. Kertas HVS Kertas. dulu. Iya, Siapa tahu ATK tapi dia pakai apa? Itemize gitu Pak, mini kompetisinya enggak ya Pak? kita itu Apa kertas pernah dulu ya Pak? kalau karena kita kan juga berpikirnya itu kan ada juga kearifan lokal lah, Bu. Jadi kalau semua di minikom kan nanti Iya betul Pak. toko-tokonya nggak nganu. Jadi kita yang barang yang apa, yang pabrikan yang betul terus yang banyak yang dibutuhkan kita pilih ya nanti bertahap. Tapi kalau semua dilakukan minikom ya UMKM di kota apa ekonomi lokal ya akan nganu Bu. Apa itu? Betul Pak. Betul Pak. Seperti di beberapa daerah ya Pak, apa namanya? Belanja UMK itu tergantung dari belanja dari pemerintah gitu Pak. Jadi ketika dikonsolidasikan salah satu problemnya ya mungkin seperti yang Bapak bilang tadi. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan lain lagi dari Bapak Ibu? Silahkan. Bapak Ibu mau apa namanya resen? Silahkan. Saya persilahkan. Ini rata-rata minta kertas kerja semua kayaknya Pak ya. Minta kertas kerja, persiapan purchasing. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Hayatuddin, UKPPJ Kabupaten Buton. Pak Hayatuddin, kalau bisa say hello, saya bacakannya. Untuk pembayaran e-purchasing masih bisakah dilakukan secara manual? Jin, silahkan Pak, pardon. Untuk Ya, pertanyaan kalau Pak di Hayatuddin. yang kita ada di SC kami itu udah enggak
nggak boleh manual. Karena kan langsung sudah bisa kok, kenapa manual gitu kan jadi tanda tanya gitu. Jadi sudah nggak ada kesulitan gitulah dalam artian untuk pembayaran by sistem, baik dari sisi perpajakan. Dulu kan masih ada polemik terkait PKP dan non PKP. Sekarang kan sudah bisa, walaupun non PKP bendara sudah bisa mungut. Kemudian dulu terkait di SIPD katanya belum bisa connect. Nah, sekarang kan sudah connect untuk yang APBD. Iya. Malah APBN Berarti sudah banknya lebih juga awal. Pak ya, banknya sudah apa namanya, Banknya sudah, iya, sistemnya sudah connect ya Pak ya, bank iya, pembangunan apa Bank di sana Pak, pakai daerah, bank apa Pak? Bank Oh, berarti Jatim, sudah connect semua. iya, Tidak ada yang manual lagi ya, Pak. Tapi di nggak ada, beberapa daerah masih ada, Pak, yang sebagian boleh manual. Yang apa sifatnya LS apa begitu rasanya. Saya pernah dengar dari bendahara begitu. Jadi mungkin tergantung dari daerah masing-masing juga, Pak ya. Kebetulan Batu mungkin sistemnya sudah terkonek semua. iya. Dan sebetulnya di sistemnya sudah ada kata wajib loh, Bu. Maksudnya Kata wajib, tapi kan untuk dia harus pembayaran connect ke telepon itu, bank ya, Pak ya. ya, ya kembali lagi ke infrastruktur pendukungnya. Banknya Oke, iya. sebetulnya sebagian besar sudah bisa kok. Iya, sebagian besar memang sudah bisa, Pak. Kemarin kita sempat juga, Pak, ada terkendala di bank, tapi di kami juga semua sudah tidak manual lagi. Oke, Hmm. baik. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat, selamat siang. Pertanyaannya, ketersediaan calon penyedia minimal 5 pada kategori tingkat 3 katalog elektronik. Dasarnya dari mana ya, Pak? Ya, Oh, yang tadi jadi, apa dijelaskan Bapak ya. iya, Silakan, jadi Pak. di sini adalah ketersediaan calon penyedia ini bukan berarti yang menjadi referensi ya, Pak. Bukan berarti yang menjadi apa itu calon penyedia yang mampu, dalam artian seperti itu. Kalau dasarnya dari mana ya itu memang dari mitigasi. Kalau yang diminta MCSP KPK itu tiga Iya, malah betul. minimal tiga. Tapi kita membuat Betul, Pak. minimal lima itu karena dengan sekarang itu kan sudah nggak katalog lokal ya, dalam artian seluruh nasional itu kan juga apa itu Bapak Ibu akan menjadi mudah. Jadi perlu di disclaimer di sini bahwa ini adalah yang tayang di kategori tersebut. Kalau sudah lebih dari lima itu ya berarti masih apa itu Bapak Ibu masih bisa dilakukan. Dan ketika Bapak Ibu melakukan yang negosiasi itu baru yang tiga minimal tiga itu. Jadi yang lima yang di sini disclaimer-nya adalah yang tayang di kategori tersebut. Dasarnya dari mana ya? Itu memang dari kita sendiri karena apa itu sudah sudah apa itu Bapak? Sudah katalognya kan sudah yang nasional gitu nih. Sudah kalau lima itu sudah malas sedikit. Kalau 10 pun sudah bisa sebetulnya gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu mau di SE-nya dibilang tiga ya enggak apa-apa. Jadi kita lima itu karena lebih untuk hati-hati gitu lah. Dalam arti yang ada di kategori tersebut. Dan ini pasti terpenuhi ya. Jadi ini bukan penyedia yang mampu yang sesuai spek, tapi penyedia yang tayang di kategori tiga tersebut sudah minimal lima. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Bapak Alim Bahari, dari UKPPG Wakatobi. Selamat siang, Pak Alim. Pak Alim, bisa mendengar suara saya? Ya, izin Bu. Saya mungkin nggak aktif kamera soalnya lagi di jalan ini. Nggak apa-apa, Maaf. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Pak Alim, saya izin bacakan pertanyaan ya, Pak. Iya, boleh, Dari boleh. Pak Silakan Bu. Alim, Ya. pertanyaannya, Ya. izin bertanya untuk katalog konstruksi, apakah dimungkinkan untuk negosiasi atau hanya lewat mini kompetisi? Tadi sudah dijelaskan ya, Pak. Ada penyampaian bahwa jika hanya satu penyedia yang ikut mini kompetisi, maka dilanjutkan dengan negosiasi. Apa memang seperti itu atau bagaimana, Pak? Ya, karena kalau Silakan, Pak. kompetisi satu itu gagal, nah otomatis bisa Nggak melakukan ada, nggak ada pesaing ya, negosiasi. Pak. Tidak ada Ya, kompetisi. kalau yang di versi 5 dulu, yang satu bisa langsung dilanjutkan negosiasi. Jadi kalau yang di versi 6 yang masukkan satu itu gagal. Nah, setelah gagal itu kalau di SE kami boleh melakukan negosiasi gitu Bu. Tapi karena konstruksi yang mulai kemarin itu sudah nggak bisa
negosiasi nego, semua mini kompetisi ya. Sistemnya yang bilang seperti itu ya nggak bisa dilakukan melalui negosiasi. wajib tadi Pak ya untuk Ya, pekerjaan konstruksi. kalau Iya. memilih Bagaimana? ibu dasing Hmm, wajib mini kompetisi untuk konstruksi untuk iya. sekarang. Oke, siap. Bagaimana Pak Alim? Apakah ada pertanyaan lain lagi terkait mini kompetisi pekerjaan konstruksi? Saya kira cukup Bu, itu aja yang saya mau perjelas tadi. Soalnya di kantor katanya kalau satu penyedia maka lanjut nego. Tapi udah Sudah tidak terjawab boleh tadi. lagi Makasih nego, Pak. Pak. Iya, iya. Ya. Sudah Makasih tidak Bu boleh nego lagi moderator, katanya, Pak Pak. pemateri. Iya benar. Ternyata udah ini kompetensi ya sekarang ya. Wajib Iya. mini kompetensi kata Wajib kata ya. Pak Oke. Pardon. Tapi oke. Pekerjaan tambahan buat Pokja lagi, Pak. Tapi Belum untuk saat selesai ini rel satu. Pokja belum ada ya di katalog konstruksi versi 6 ini ya. Belum bisa Pak Janya. Oh belum ya. Secara regulasi Oh baik. sudah ada, Iya, tapi secara sistem masih belum bisa. Tapi Oh baik grand Pak. artinya Ya. Pak design nanti, kalau hmm, ya Berarti lanjut Pak sekarang Pardon. masih tetap PPK ya yang lakukan proses untuk di mini kompetensi ya. ya masih tetap PPK Pak. Oh Oke. baik. Makanya karena Jadi PPK Mini detail, Pak, izin Pak, PPK nanti dibantu tim teknis ya Pak untuk di mini iya, kompetensi atau seperti apa Pak? iya Pak. Di SE kami mengamanatkan untuk dibentuk tim teknis Pak. Ketika di atas 50 juta itu wajib. Ah baik Pak ya. Makasih banyak Pak materi Bu Moderator. siap, terima kasih Pak Alim Bahari. Oke, selanjutnya Pak, ada dari Ibu Yuliati Nugraheni. Selamat siang Ibu Yuliati. Bu Yuliati bisa mendengarkan suara saya, Bu? Bisa, Mbak. Oke, siap. Saya Oke. izin bacakan pertanyaan ya, Bu, yang Ibu Iya, siap. di Oke. Pertanyaannya begini, Pak. Mohon penjelasan terkait belanja katalog versi 6 dengan penyedia non-PKP. Iya, Non-PKP, oke. Bagaimana, Pak? Pardon, untuk ya. penyedia non-PKP, kategori non-PKP. Jadi kalau dia waktu di faktur apa yang upload faktur dia menyatakan surat Non-PKP. pernyataan non PKP. Nah, jadi tetap bisa Bu, tetap pakai PPN ketika barang itu diwajibkan dengan PPN. Nanti tapi penyediaannya nggak membuat faktur. Jadi yang membuat billingnya adalah dari sisi bendahara. Jadi yang melaporkan adalah bendahara pakai pakai apa itu ya? PPN ada kodenya sendiri itu Bu di bendaharanya. Nanti bisa saya share terkait itu. Jadi PKP ataupun non PKP sekarang sudah tidak bisa sudah tidak diperdebatkan lagi bisa masuk di katalog atau tidak. Jadi tetap walaupun non PKP tetap dengan PPN tapi yang mungut adalah mungut dan setornya bendahara. Jadi penyedia nggak perlu buat faktur karena juga non PKP dia nggak bisa buat faktur. Iya, Yang buat faktur. perlu di Ya. disclaimer nggak boleh memaksa untuk penyedia jadi PKP. Karena Eh, menjadi PKP adalah ketika omsetnya di atas 4,8 miliar itu yang wajib. bisa nambahin sedikit, Pak Fardon. Iya, Tambah tanya nih, terkait dengan eh, penyediaan non-PKP itu nanti untuk invoice-nya, apakah masih tercantum PPN atau sudah nanti otomatis oleh sistem PPN-nya itu hilang, Bilang. tidak Hmm, ada karena dia non-PKP? Atau gimana, Pak Fardon? tetap Bu. Jadi PPN itu kan mulai dari awal dari penyedia. Jadi sekarang walaupun dia non PKP tetap harus menayangkan dengan PPN. Ketika sudah tayang dilakukan negosiasi ternyata tidak ada PPN-nya, ya di adendum dulu, adendum nambah PPN. Jadi yang membedakan adalah nanti yang kalau non PKP penyedia nggak perlu ngupload faktur pajak Bu. Dia cukup ngupload surat pernyataan non PKP nanti ketika pembayarannya UP, nah itu kan yang jadi apa itu yang melapor menyetorkan adalah mitra instansi bendahara. pengelola. Jadi tetap muncul PPN-nya. Ketika melakukan LS. melalui LS, ya yang nyetorkan itu di SPM-nya juga terpisah. PPh sama PPN-nya juga dipungut oleh bendahara. Itu ketika di atas 2 juta itu, Bu. Jadi kalau ketika di bawah 2 juta, ketika ada PPN-nya, kita sarankan bayarnya pakai BU. Karena kan yang jadi apa itu, Bu? Yang jadi
Gampangannya yang jadi PKP-nya kan adalah mitra instansi pengelola. Dalam hari ini adalah dari Telkom. Itu kan dia bisa memungut PPN-nya. Tapi kalau memang dirasa di bawah 2 juta, karena kan di PMK 59 kan kewajiban bendara memungut PPN kan ketika di atas 2 juta gitu lah, Bu. Ketika di bawah 2 juta kepada non PKP, ketika di situ masih ada PPN-nya, nah itu kan penyedia kan nggak bisa untuk nyetorkan PPN-nya. Nah, Di kalau seperti adendum itu, dulu Pak, ya, Pak. kenapa? Di adendum dulu. Ya, kalau seperti itu ya caranya diadendum dulu supaya tanpa PPN. Itu ketika di bawah 2 juta, Bu. Oke, siap, Pak. Oke, Oke, thank you, ada Pak pertanyaan lain Fardan. lagi, Bu Yuliati? Terima kasih. Udah, sementara itu dulu, Mbak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Yuliati. Oke, Bapak, masih ada kurang lebih 13 menit, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari eh, Triwinarsi. Selamat siang, Ibu Triwinarsi. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke, pertanyaan dari Ibu begini, Pak. Untuk konsolidasi dengan kode rekening berbeda, bagaimana dengan isi PD-nya, Pak? Kendala di bendahara, satu kode rekening, satu kontrak. Jadi seperti apa untuk di Kota Batu? Oke, Ya, silakan, Pak. jadi gini, Bu. Jadi gini, makanya karena kan di SIPD itu kan per kode rekening dalam artian nggak bisa dilakukan secara konsolidasi ya, mengakomodir konsolidasi. Itu memang sama NCP KPK diminta untuk dari daerah itu membuat SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran secara konsolidasi. Tapi saya kira itu akan sulit dilakukan posisi untuk saat ini. Yang kami lakukan adalah kontrak payung dengan salah satu dari yang mewakili. Jadi mewakili kalau misalkan kertas HPS yang rencana kita lakukan adalah dari bagian pengadaannya yang melakukan mini kompetisi. Tapi di situ diumumkan di luar bahwa ini nanti akan perkiraan apa itu, Bu? Perkiraan yang akan membeli itu adalah sekian sekian rem gitu ya. Sekian kertas itu. Jadi dari bagian pengadaan setelah melakukan mini kompetisi ketemu pemenangnya. Nah, pemenangnya ini nanti di- dibuatkan kontrak payung secara manual. Kontrak payung manual terus kan sudah muncul harga ya. Harganya berapa gitu. Itu nanti yang akan dibeli oleh dinas-dinas lain, Bu. Dinas-dinas lain jadi langsung melakukan negosiasi ke yang seperti itu. Dan nanti dimungkinkan juga kalau mungkin ada beberapa pemenang juga bisa, tapi kalau yang menang satu, jadi itu menentukan harga yang harga satuannya itu yang akan dikontraknya. Jadi nanti tetap penyediaan SKPD-nya beli sendiri-sendiri, kontraknya sendiri-sendiri. Jadi pencairannya juga sendiri-sendiri gitu. Karena pelak apa untuk mini kompetisinya diwakili dari salah satu dinas itu. Dalam hal ini di Kota Batu diwakili oleh bagian pengadaan untuk yang kertasnya. Itu. Oke, bagaimana Bu Triwinarsi? Ada pertanyaan lain lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Pak Hendratma. Pak Hendratma bisa mendengar suara saya? Baik, Pak, pertanyaan seperti ini. Kalau pembayaran dengan UP untuk belanja di bawah juta, dikenakan PPN atau tidak? Tadi sudah dijawab ya, Pak. Mungkin bisa diperjelas lagi, Pak, untuk Iya. UP di bawah 2 juta. Ya, kalau UP itu kan acuannya pakai PMK 58 ya. Jadi ketika barang itu ada PPN-nya ya tetap kena PPN, tapi kan yang mengut kan bukan bendahara. Jadi kalau memang sudah di anggarannya ada PPN nanti ya di invoice-nya akan terpotong PPN. Gitu, Bu. Jadi yang sekarang tayang di katalog itu sebagian besar yang baru-baru ini sudah dikunci kok. Ketika barang itu wajib PPN ya memang langsung kena PPN gitu. Oke, siap, Pak. Jadi Nah, ini ini ada kalau pertanyaan lanjutan kebalikan, kayaknya. iya, 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 siap. Bu. Pak, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan lanjutan dari Pak Hayatuddin tadi, Pak. Bagaimana dengan surat edaran LKPP nomor berapa ini? Nomor 7597 apa maksudnya? Yang masih memperbolehkan pembayaran di luar sistem.
apakah masih berlaku? Ya, jadi kan Nomor surat edaran LKPP itu kan ada syarat ketentuannya, Bu. Kebetulan syarat itu. ketentuannya itu sudah tidak apa itu tidak relevan di Kota Batu. Jadi pakai SP2D online itu juga sekarang sudah bisa ya. Jadi makanya kita kuatkan di di SE kita karena sudah nggak ada kendala lagi pembayaran di luar sistem, pembayaran melalui sistem. Lah alasannya apa untuk membayar di luar sistem seperti itu, Bu? Karena Jadi memang sudah siap kasus semua ya Pak ya, ya sudah dalam terintegrasi semua. iya, kasus maksudnya ini kalau di Kota Batu itu sudah nggak berlaku lagi pembayaran di luar sistem, Bu. Tapi mungkin di daerah Pak di Kabupaten Iya tuh Buton Din. mungkin Pak Hayatuddin Bank Daerahnya belum connect atau apa gitu ya bisa jadi Iya, berlaku itu. masih Tapi kalau boleh. Kota Iya, Batu itu sudah nggak berlaku karena semua sudah siap dan kita juga sudah mensosialisasikan ke para bendahara itu juga di BKAD juga nggak ada problem, bank daerah nggak ada problem, sistem juga bisa ngakomodir semua ya makanya nggak ada alasan untuk pembayaran di luar sistem seperti itu, Pak iya. Hayatuddin. Artinya apa namanya surat edaran ini berlaku ketika semua sistem yang terkait dengan pembayaran itu sudah connect, sudah siap semua ya Pak, seperti Kota Batu. Yang seperti saya bilang tadi di tempat beberapa daerah mungkin termasuk di tempat kami Kota Palangkaraya, saya ingat beberapa waktu yang lalu juga masih ada pembayaran di luar sistem. Jadi kalau mungkin maksudnya ada syarat ketentuan berlaku ya Pak ketika ini Iya. harus sudah berlaku secara sistem. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Pak Hayatuddin. Pak Hayatuddin, apakah cukup puas dengan pertanyaan ini atau ada pertanyaan lanjutan lagi? Silakan Pak Hayatuddin. Atau dibalik Pak Hayatuddin, sekarang kendalanya kalau pembayaran melalui sistem apa? Atau Bu Mirta, di Palangkaraya kendalanya apa, Bu? Sudah semua Nggak bisa. melalui ini Pak, sudah semua tidak ada di luar sistem lagi Pak. Kemarin kendalanya dari pihak banknya kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Iya, karena Tapi kan sekarang kita sudah Pak. dampaknya nanti ketika nggak pesanan selesai, nanti ITKP-nya akan berkurang gitu loh, Iya, Bu. Makanya kita kuatkan betul. buat dengan pesanan selesai gitu loh. Iya betul Pak, pembayaran di luar sistem manual lagi. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lain lagi? Silakan, saya masih kasih waktu. Oh, sudah pukul 15.24. Oke, baik Pak Pahron, sebelum apa namanya kita closing untuk sesi diskusi dan tanya jawab, mungkin ada closing statement Pak untuk materi e-purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa kita pada sore hari ini. Silakan Pak Paron. Iya, mungkin closing statement-nya adalah e-purchasing itu memang mudah dan cepat, tapi kita juga perlu mitigasi melalui kertas kerja. Dalam artian seperti itu. Jadi tidak karena arahnya nanti semua itu juga akan pada waktunya akan e-purchasing semua. Intinya seperti itu dan kita kembalikan kepada baik apapun sistem, kita harus tetap menjaga integritas. Seperti itu, Bu Mirta. Siap. Artinya mau pengadaan metode apapun tetap menjaga integritas ya Pak intinya. Ya, nggih. Oke, siap. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.25, sebenarnya 15.30, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan webinar sore hari ini, sebelum juga saya mengakhiri kegiatan ini, saya izin untuk menyapa Bapak Muji. Pak Muji, apakah eh, sudah ada bergabung dengan kita pada saat ini? Selamat sore Pak Muji. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita telah mendengarkan. Gimana suara saya bisa terangkap? Sangat jelas Pak, silakan Pak untuk closing statement kegiatan Jadi sore hari ini Pak dengan tema materi e-purchasing. Silakan Pak Muji. jadi sampaikan Pak Wardon tadi sangat jelas ya, bahwa termasuk PPN kalau pakai e-browsing dikenakan ya, dan jasanya dua. Pertama barang jasanya kena PPN, kedua di atas 2 juta.
tidak berbicara lagi PKP dan non PKP ya, kalau e-broadcasting ya. Ya, banyak hal ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Wardon dan Bu Mirta atas membawa acara di hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muji. Terima kasih juga untuk kepercayaannya pada sore hari ini. Saya diizinkan untuk menjadi moderator pada sesi webinar sekali ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, saya ada satu pantun mungkin Pak ya. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pardon bahwa sebagai pelaku pengadaan, baik kita sebagai PPK maupun sebagai pejabat pengadaan atau tim teknis, yang paling utama adalah integritas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Pak Muji, terima kasih Pak Pardon, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Izin Bapak Ibu. nih